teman baca, kembali lagi bersama Andini Aprilia di podcast Behind the Book. Nah, kali ini aku bersama dengan seseorang yang kayaknya profesinya sangat dekat untuk kita semua, apalagi Gen Z yang katanya diidam-idamkan mau kerja di agensi. Jadi silakan kita perkenalkan. Halo, salam kenal semuanya, nama aku Fadel. Oke. Nah, hari ini aku bersama Kak Fadel bakalan bahas tentang bukunya yang baru, Copywriting Starter Pack. Nah, teman-teman, FYI, hari ini tuh kita bersama dengan, kayaknya kalau misalkan Kak Fadel nih, profesinya sekarang cukup banyak ya digemari, karena kalau dulu tuh copywriting itu apa gitu. Betul. Jadi sebetulnya kalau ngomongin copywriting itu kan basicnya adalah nulis konten iklan ya. Cuman pada praktiknya, ilmunya, terus habis itu teori-teorinya sama berbagai rumusnya itu bisa diterapin ke berbagai konten-konten media sosial yang kita bikin gitu. Jadi sebenarnya copywriting ini bisa dipakai untuk mau kebutuhan kamu lagi pengen bikin personal branding, terus habis itu butuh bikin konten-konten. Nah, variasi bikin judul, variasi bikin caption. Nah, terus sampai dengan kamu bikin tulisan di bio yang menarik seperti apa, itu bagian dari copywriting juga. Walaupun sebetulnya secara konsep copywriting itu skupnya di dalam iklan gitu ya. Tapi itu bisa diterapkan ke konten-konten media sosial ya yang kalian lakukan sekarang gitu lah kurang lebih. Nah, jadi dipastikan hari ini kita bakalan dapat banyak banget insight dari Kak Fadel. Karena jujur kalau misalkan kalian baca bukunya nanti, ini mah isinya ilmu semua gitu kan ya Kak? Insya Allah ilmu semua. Insya Allah ilmu semua. Oke, Kakak sekarang belakangan kesibukannya lagi ngapain? Sekarang lagi di agency aja gitu. Bantu beberapa klien ya dari berbagai bidang lah ya. Ada yang di bidang bidang politik sekarang juga ada, terus habis itu di bidang di marketplace juga sekarang ada gitu, dan beberapa ngejalanin beberapa project ya personal branding lah gitu. Oke. Nah, TMI teman-teman, too much information. Hari ini aku ingin bertanya, sebenarnya jadi anak agensi tuh emang susah dan ribet? Pertanyaan langsung itu pertama ya. Ini TMI buat teman-teman. Jadi kita bakalan disclaimer dulu nih. Ya. Jadi sebenarnya konteksnya kalau ngomongin soal jadi anak agensi, memang ya kalau orang ngelihat secara sekilas kan anak agensi itu santai gitu, terus kemana-mana. Bahkan ada agensi yang boleh pakai celana pendek gitu, datang pakai tote bag cukup, terus pakai topi ya, pokoknya dengan gaya-gaya gitulah gitu kan. Cuman memang secara pekerjaan kita itu kan menservis klien kita kan. Betul. Artinya karena di agency, dan konteksnya adalah biasanya agency marketing ya. Terlepas nanti agency marketing atau public relation gitu. Cuman dalam konteks agency marketing atau social media, memang ya pada akhirnya kita menservis klien. Ya kliennya kan kadang-kadang dari yang corporate gitu, klien-klien di BUMN, atau mungkin kliennya itu adalah misalkan startup gitu. Jadi kan macam-macam. Nah, karena mindsetnya itu adalah, bukan mindset sih, jadi kita hubungan mitranya itu adalah menservis mereka. Jadi kadang-kadang banyak request, banyak banget brief yang mereka minta itu ya diminta jam 4, jam 5 harus jadi gitu. Kadang-kadang itulah challenge yang seru sebenarnya jadi anak agensi gitu. Nah, kebetulan kalau di agensiku sendiri memang kita berusaha untuk membuat sistem agensi tapi tetap memanusiakan manusianya lah gitu. Jadi jam 5 diusahakan udah selesai semua, tapi kita fullkan di jam 9 sampai jam 5 gitu. Karena memang kadang-kadang permasalahannya di beberapa agensi ya kadang dia datang jam 11, kadang datang jam 12 gitu, dan kelarnya itu jam 10 malam gitu. Tapi kalau dilihat secara produktivitas sebenarnya nggak produktif gitu kan. Nah, yang aku lakukan sekarang sebisa mungkin di agensiku sendiri kita bisa memaksimalkan produktivitas dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Oh, jadi sekarang sudah mulai menerapkan 9 to 5. 9 to 5 meskipun dalam prakteknya susah sekali. Karena terkenalnya anak agensi kayak ya fleksibel aja. Betul. Fleksibel. Karena kan kalau ya kita menservis klien, di satu sisi yang kita lakukan, output service yang kita lakukan kan itu adalah berupa ide kan, berupa ide, eksekusi. Nah, kadang-kadang ide itu kan sangat, maksudnya harus dalam kondisi yang baik lah supaya kita bisa nemu ide, hal-hal kreatif, inovatif gitu. Dan kadang-kadang memang itulah yang bikin kadang-kadang datang jam 10, pulang jam 10 malam ya, karena
kadang-kadang nggak nemu inspirasinya, terus kadang-kadang ngobrol lagi, brainstorming lagi, atau brainstorming aja udah 2 jam gitu kan, eksekusinya nggak ke jalan gitu. Nah, kita lagi berusaha untuk membuat itu produktif di jam yang produktif juga gitu. Oke. Itu sih. Ini seru banget berarti ya. Yang dimana image anak agensi itu kan yang kayak fleksibel, mau jam berapa aja harus siap Betul, gitu. Terus betul. Kalau kakak sendiri lagi mengusahakan 9 to 5 nih, Betul. semoga tetap produktif ya. Karena pada akhirnya ya kita pengen sama-sama sehat kan, dan ini kita juga berusaha mengkomunikasikan itu dengan klien. Artinya kan sebenarnya kedua hal ini kan bisa dikomunikasikan kan, bisa diobrolin sama si klien kita. Maksudnya dalam hal jam-jam untuk approval jam berapa, terus jam-jam atau dalam setiap minggu mau approval tiap minggu keberapa gitu kan, itu kan bisa dikomunikasikan. Jadi di luar dari yang kita sepakati ya harusnya itu bisa jadi jadi pegangan kita lah gitu, supaya sistemnya lebih sehat gitu, pengennya kayak gitu. Nah berarti teman-teman, anak agensi tuh nggak selamanya dengan image ribet dan fleksibel ya, jadi kayak ya memang mungkin prosesnya ada aja, challenge-nya juga ada aja ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang tertarik dengan agensi gitu untuk berkarir di sana, cobalah daftar di perusahaan Kak Fadel. Oke. Nah, di tengah kesibukan kamu ngurusin agensi, kenapa akhirnya malah menjadi penulis, Kak? Apalagi kamu mengeluarkan copywriting starter pack. Ya, jadi sebetulnya kalau ngomongin kenapa akhirnya di agensi, sebenarnya kan kalau berbicara secara karir memang ya setelah lulus kuliah gitu, setelah lulus kuliah itu aku lebih banyaknya memang memulai karir itu dengan menulis dulu gitu, menulis buku, terus berkonten gitu kan. Terus setelah itu memang aku udah cobain tuh, maksudnya masuk ke corporate. Aku pernah jadi di client side gitu. Kalau client side berarti di corporate-nya gitu kan, di asuransi dulu. Jadi dulu aku pernah di sisi jadi kliennya, terus aku yang istilahnya minta ke si agensinya gitu, tapi sekarang aku ada di posisi agensinya. Jadi basically dalam dunia agensi dan juga klien aku udah sempat di dua-duanya lah gitu. Nah cuman kenapa jadi penulis, ya emang sebelum itu semua dimulai emang aku nulis buku dulu gitu. Justru aku nulis buku dulu yang memang buku-bukuku sebelumnya lebih banyak berbicara soal romance gitu kan, terus juga sempat menerbitkan novel juga. Nah tapi yang terakhir ini adalah ya udah, aku dari awal udah nulis buku, tahu ilmunya, dan seiring berjalannya waktu dengan branding sebagai penulis kan dapat project-project mulai dari project bikin caption, bikin konten media sosial gitu. Terus aku berpikir kayaknya ini ada ilmunya deh gitu. Nah setelah sadar itu ada ilmunya, aku cari ternyata ilmunya content writing atau copywriting. Aku perdalam dan abis itu ikut beberapa course, ikut beberapa kelas gitu kan. Terus akhirnya yaudah mendalami sendiri secara otodidak sambil nyari portofolio dari klien-klien gitu. Nah jadi sebenarnya sampai pada di titik udah sampai ngerjain beberapa klien dan dapat experience-nya, barulah aku tumpahkan semua di buku copywriting starter pack ini gitu. Oke. Nah berarti buku ini adalah buku keempat sebetulnya. Buku keempat. Betul. Dari sebelumnya ada romance, novel. Iya betul. Gitu. Dan akhirnya menerbitkan buku copywriting starter pack dengan setelah kamu menjalankan, terus habis itu ikut kursus dan lain-lain. Tapi secara singkat, copywriting starter pack ini isinya itu lebih ke apa, Kak? Buat teman-teman yang mungkin mau baca, dan karena ini kan copywriting starter pack, jadi kayak mungkin teman-teman yang pengen nyobain belajar buat copywriting gitu, atau mungkin kebutuhan sosial media, dia bakalan ada bayangan. Betul. Jadi sebetulnya copywriting starter pack ini ditulis khusus buat teman-teman yang memang pengen belajar menulis. Dalam belajar menulisnya itu dalam konteks membuat konten. Nah, memang yang aku sampaikan di awal tadi, copywriting ilmunya adalah menulis konten iklan, yang artinya ada pada dunia ya advertising gitu kan. Cuman pada praktiknya semua rumusnya, semua teknik-tekniknya bisa digunakan ke berbagai medium atau channel media sosial, ataupun kalau teman-teman nulis konten di website, nulis konten di email marketing misalkan, atau mungkin di berbagai medium lah gitu, sampai yang medium-medium offline sampai ke baliho dan lain-lain. Jadi semua ilmunya, praktek-prakteknya secara marketing itu diajarin di buku ini. Jadi harapannya output yang bisa didapat ketika orang udah baca copywriting starter pack, mereka udah bisa menulis caption yang lebih bagus, menulis judul-judul konten yang lebih bagus, dan mencari
ide-ide gitu. Nah di buku ini juga diajarin kayak misalkan kadang-kadang dalam sebulan kita dituntut untuk bikin konten, kadang-kadang kan ide itu nggak muncul ya gitu. Nah ini juga diajarin beberapa langkah-langkah supaya kamu bisa menemukan ide itu terus menerus gitu. Jadi nggak berhenti gitu kan. Jadi nggak alasan aku lagi nggak nemu ide akhirnya berhenti gitu. Nah di sini diajarin step-stepnya secara mindset supaya teman-teman bisa mengenerate ide itu setiap hari gitu. Terus ini juga bermanfaat buat teman-teman yang pertama tujuannya teman-teman yang mau switch career mungkin yang tadinya di industri apa terus pengen deh switch career ke dunia konten, ke dunia media sosial atau ke dunia advertising gitu. Ini jadi buku awal yang cocok banget buat kalian. Terus yang kedua, selain switch career ini juga bisa potensi buat nambah penghasilan. Artinya apa? Ilmu copywriting ini artinya kan ya sangat dibutuhkan lah. Sekarang tuh banyak medium-medium banyak perusahaan yang jualan produk tapi sedikit yang punya kemampuan dalam menulis gitu, menulis konten ya dalam arti. Nah jadi ini bisa jadi punya potensi pendapatan yang besar karena ya setelah 9 to 5 teman-teman udah tahu ilmu copywriting, teman-teman bisa nyari potensi freelance di luar dengan ilmu copywriting. Entah itu sekedar ngerjain caption, ngerjain konten-konten media sosial atau sekedar nulis skrip video buat konten jualan gitu, itu bisa juga. Nah terus juga yang ketiga buat personal branding, artinya kadang-kadang personal branding kan jadi nggak terbatas sama orang marketing atau orang apapun ya, maksudnya kamu di industri IT, kamu di industri misalkan bahkan pabrik gitu, tapi kamu membranding dirimu sendiri dengan apa yang kamu lakukan sehari-hari, itu kan berkontennya butuh caption, butuh judul, butuh ide. Nah itu semua bisa dipelajari di buku Copywriting Starter Pack ini gitu. Oke. Nah jadi di dalamnya mungkin ada trik-trik juga dari kakak ya, dari rumus juga karena kak aku tahu copywriting tuh nggak gampang gitu kan. Itu adalah suatu seni untuk menarik orang dengan cara kamu ngebaca aja gitu tagline-nya atau apa gitu. Betul. Karena kalau misalkan kita ngelihat iklan-iklan tuh kan iklan-iklan tuh sekarang banyak yang di baliho atau mungkin yang di sosial media yang kita aja kayak emang ini sebenarnya iklan ya gitu. Nah, mungkin dari si Copywriting Starter Pack ini kalian bakalan bisa belajar gimana cara nge-guide audience mungkin, gimana cara nge-guide target pasar yang akan kamu kerjakan dengan cara menerapkan rumus-rumus dari Copywriting Starter Pack yang dibuat sama Kak Fadel. Tapi sebenarnya kalau misalkan mau belajar copywriting tuh apakah kita harus suka menulis dulu, Kak? Mau nggak mau harus suka gitu, karena menurutku ya ketika kita melakukan sesuatu ya entah itu untuk profesi ataupun apapun, seenggaknya kan harus suka dan bisa kan. Artinya kalau kita cuma sekedar suka tapi nggak punya kebisaan terhadap hal itu ya udah cuman sekedar fan aja suka gitu kan. Cuman kalau cuma sekedar bisa tapi nggak suka, kita jadi nggak ada semangat buat ngerjainnya kan gitu. Jadi pastikan kamu suka dulu dalam dunia menulisnya, dunia membaca bukunya. Nah dari situ akan lebih gampang gitu. Tapi apakah kalau kamu pengen belajar copywriting tapi nggak suka nulis, ya nggak apa-apa, coba biasain sambil baca buku dan ilmu copywritingnya sambil juga latihan-latihan menulis. Nah biasanya juga kesukaan itu muncul kan di tengah-tengah kadang-kadang kan, ketika ternyata seru ya gitu, ternyata menarik ya dunia menulis gitu. Aku pun awalnya nggak suka menulis sebetulnya, aku kalau cerita dikit, bahkan pada saat SMA dulu, aku tuh lebih suka ikut forum-forum nasional kalau pas SMA tuh. Nah, forum-forum nasional kayak OSIS-nya kan, OSIS punya forum yang provinsi, terus ada yang nasional gitu kan program-programnya. Nah, jadi lebih ke speak ya harusnya. Iya, lebih sukanya ke speakingnya karena speaking terus membangun relasi dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu aku masuk ke dunia itu, persyaratannya yang paling pertama adalah suruh bikin esai. Esai itu kan isinya opini dan harus menulis gitu kan. Betul. Nah, akhirnya aku banyaklah latihan menulis esai, menulis opini untuk ikut ya berbagai forum-forum itu gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, selama menulis opini, ternyata seru ya nulis opini secara bebas gitu, nulis esai segala macam. Hingga akhirnya ya kesukaan itu timbul di tengah-tengah jalan gitu, sampai aku ya pada masanya aku tiap minggu tuh ngirim ke koran, ngirim tulisan buat dipublish di koran gitu. Kayaknya pada zaman kamu koran ya? Gak sejauh itu juga sih. Cuman pada saat itu masih kan prestis ya, maksudnya ada tulisan bisa masuk koran gitu ya. Sempatlah tembus sekali waktu itu opiniku. Nah jadi ya itu, kalau misalkan teman-teman belum suka menulis tapi pengen punya ilmu copywriting, ya
jalanin dua-duanya aja, nanti bakal nemu kesukaannya, momentum sukanya itu pas kapan, pasti bakal nemu gitu. Berarti awal mulanya adalah karena terpaksa ya? Iya, karena terpaksa, karena itu persyaratan kan. Karena terpaksa, jadi akhirnya harus belajar dan juga belajar Betul. menyukai juga kan. Betul. Belajar menyukai juga sampai akhirnya sekarang punya ilmunya Iya. gitu kan. Tapi kenapa memutuskan untuk bekerja di bidang agensi? Karena kalau misalkan kamu bilang tadi sempat nyoba-nyoba di koran Iya, gitu. iya. Kan biasanya orang-orang kalau misalkan coba di koran mungkin mau jadi jurnalis Iya. atau mungkin editor korannya gitu kan. Iya. Karena aku merasa akhirnya menemukan bahwa kayaknya aku cocok di industri yang memang pertama fleksibel, terus kemudian yang memang basicnya itu adalah menghasilkan ide gitu, dan itu kan bisa ditemukan di agensi sebetulnya. Ya walaupun semua perusahaan pasti menuntut bikin ide, bikin deck, bikin presentasi ya, cuman core dari sebuah agensi kan memang ideation, terus habis itu campaign, terus habis itu eksekusi gitu. Nah itu yang aku suka dan itu kan nggak melulu ngomongin soal menulisnya aja gitu. Nah di buku ini pun sebenarnya nggak ngomongin soal nulisnya aja, tapi diajarin cara nulisnya, tapi secara helikopter view juga diajarin, oh ini tuh ada industri marketingnya, ini tuh ada proses idenya, ini tuh ada proses kita menjalin relasi sampai bahas personal branding di buku ini gitu. Jadi kesukaan aku muncul di agency, kenapa nggak malah di dunia jurnalis segala macam, karena supaya aku bisa mengeksplor tulisan-tulisanku jauh lebih luas lagi. Artinya dengan di agency, klien-klien yang datang itu kadang macam-macam banget gitu, ya sampai ke politik aja tuh siapa yang nyangka gitu kan. Cuman ya itu dapat project-project yang tidak disangka-sangka, terus outputnya juga kadang nggak disangka-sangka gitu. Jadi itu yang menarik gitu kan. Dan semuanya kan basically butuh kata-kata kan, butuh tulisan gitu. Nah itu aku lebih pengennya mengekspor itu lebih luas, dan itu bisa temukan di agency gitu. Oh, tapi selama kamu berkarir mengurus copywriting ini, mengurus copywriting ini, menulis tulisan-tulisan yang mungkin kayaknya terjajar dalam iklan dan lain sebagainya, campaign juga. Ada nggak sih satu hal yang menurut kamu, oh ini campaign terbaik gue gitu? Kau ada nggak satu project yang menurut kamu kayak, wah itu adalah kayak itu best banget deh punya gue gitu? Oh, oke. Sebenarnya ada beberapa. Ini banyak ya kategorinya sebenarnya. Kalau awards mungkin banyak kategorinya. Cuman kalau bisa dibilang kalau dalam industri yang aku suka, yang aku enjoy sebetulnya itu ada di industri otomotif gitu. Aku sempat megang brand Oli, terus bikin konten-konten yang seru lah di itu. Karena Oli kan ngomongin komunitas motornya, komunitas mobilnya gitu, dan itu seru menurut aku. Cuman yang menurutku paling ya mungkin sampai sejauh ini merasa itu lumayan jadi achievement, dan itu juga coveragenya lebih luas gitu kan. Itu pada saat kemarin aku diamanahkan buat jadi chief editor di salah satu aset-aset website di salah satu paslon gitu. Oh, jadi paslon yang pilpres kemarin. Iya, oh my gitu. God. Jadi aku jadi chief editornya gitu. Ya bekerja dalam tim juga, bareng-bareng sama tim buat memproduce tulisan-tulisan yang ya alhamdulillah sempat viral juga pada saat kita memproduce artikel-artikel itu gitu. Jadi kita waktu itu handle-nya adalah website pribadi, website personal brandingnya si Oh, sepertinya aku tahu ya. Kayaknya tahu ya. Sepertinya aku tahu ya yang viral itu. Iya, itu. Terus habis itu website kampanyenya kita pegang juga secara konten. Terus habis itu satu lagi ada website penangkal fitnah dan hoax. Nah, itu yang cukup viral itu karena kita bikin ideationnya adalah nggak cuma sekedar artikel, tapi bikin artikel tapi ada meme-nya lah gitu. Jadi dibikin lucu-lucuan, dan itu yang digoreng dan akhirnya jadi viral. Itu sih sebenarnya yang mungkin jadi achievement yang lumayan membanggakan bareng tim gitu ya. Gitu sih. Oh, tapi berarti seru dong kamu, kayak berarti secara tidak langsung kemarin juga ikut mengedukasi rakyat gitu ya. Mungkin karena emang itu juga pekerjaan juga ya, karena pekerjaan juga, tapi kayak mengedukasi rakyat dengan ini loh paslon loh bisanya ini, terus habis itu visi misinya ini dan lain sebagainya gitu. Betul. Iya, karena dalam ranah profesional yang bisa kita lakukan sebagai ya orang yang menyampaikan komunikasi kan ya, terutama di marketing dan orang media sosial ya, memperlihatkan apa yang memang sudah dilakukan sama ya. Jadi poin plusnya si paslon itu ya kita munculkan gitu. Itu yang kita kuatkan dan kita mainkan gitu sebenarnya kan. Nah itu sih sebenarnya yang seru, kayak
apa namanya? Tapi di satu sisi kita challenge-nya adalah di satu sisi kita harus memunculkan poin-poin plusnya, di satu sisi pasti kan ada banyak fitnah, ada banyak hoax. Itu pun yang kita coba bantu untuk meredam, karena kan banyak banget kita termakan sama fitnah sama hoax yang akhirnya ya kita memilih berdasarkan keputusan yang mungkin tidak betul gitu kan, tidak benar gitu. Tidak benar dalam arti decision itu tuh datanya tuh salah gitu kan, sayang banget gitu kan. Kita dapat informasi ya berapa banyak lah sekarang kita lihat di WhatsApp apa namanya ibu-ibu WhatsApp yang termakan dengan hoax gitu kan. Betul. Gitu. Sebarkan di grup keluargamu. Sebarkan di grup keluarga, forwarded many times gitu kan. Gitu sih. Oke, berarti seru juga ya, karena kalau misalkan mungkin kan copywriting ini terkenalnya itu di zaman milenial dan Gen Z gitu ya. Mungkin yang di atas itu belum tahu gitu ada profesi tersebut gitu. Oh ternyata menyusun iklan tuh ada tekniknya loh gitu. Terus habis itu ternyata ada profesinya loh buat orang-orang yang emang brainstorming untuk menciptakan sebuah campaign atau tulisan yang menarik buat masyarakat gitu. Betul. Atau audiens. Selama itu berarti kamu merasa kayak profesi kamu adalah suatu hal yang besar nggak sih sekarang? Berat ya. Soalnya kayak kalau misalkan dilihat orang-orang ya gitu, apalagi lumayan banyak nih kebetulan aku lihat loker tentang copywriting, tapi orang-orang tuh merasa kayak apa sih copywriting itu gitu, apa itu cuma nulis doang gitu. Kalau menurut kamu sekarang apakah copywriting adalah suatu pengaruh yang besar di media sosial gitu? Betul. Kalau aku ya berdasarkan observasiku sendiri kayaknya kalau aku sebagai pelakunya, sebagai copywriternya dan mungkin orang-orang yang di agensi pasti akan sepakat bahwa copywriting itu ada lumayan jadi core-nya dalam berkomunikasi kan, selain elemen visual dan lain-lain. Tapi sayangnya yang aku lihat kayaknya ya aku kan sempat aktivitasku selain menulis buku kan aku juga ngisi training media sosial ke corporate ya. Yang aku temukan justru ilmu menulis kontennya itu kadang-kadang tuh jadi nggak jadi prioritas gitu. Yang penting warnanya bagus, yang penting visualnya oke. Si bapak masuk ke dalam posternya gitu kan. Betul. Yang penting itu nggak pedulilah sama judulnya bagus apa enggak, ada typo apa enggak. Nah sayangnya kita harus masih challenge buat mengedukasi itu bahwa sebenarnya penting loh gitu. Karena yang aku perhatikan ya itu selama aku observe kayaknya orang-orang terlalu fokus sama visualnya deh sampai lupa bahwa core-nya kan komunikasinya dulu kan, cara dia berbicara, cara dia menyampaikan pesan gitu. Tapi orang fokus misalnya dari warnanya, terus dari elemen-elemen visualnya gitu. Meskipun itu juga pendukung dan saling melengkapi ya gitu. Nah mungkin itu sih yang aku rasain, kita sebagai pelakunya merasa itu penting, tapi dalam orang-orang tertentu masih merasa itu kayak ya opsional lah gitu buat kayak gitu. Ya udahlah yang penting ada informasinya gitu kan, nggak perlu mudah dibaca, mudah dicerna, yang penting ya udah ada informasinya gitu. Dan juga visualnya ya kadang masih begitu gitu ya. Ya si bapak masuk harus lebih gede daripada judulnya gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Aduh aku jadi ingat e-flyer apa ya gitu. Aku jadi ingat e-flyer apa ya. Tapi berarti kamu setelah menjadi copywriter apakah jadi kayak kalau misalkan di dunia perfilman, berarti kalau setiap dia nonton, dia bakalan ngoreksi kayak, oh ini adegannya kurang gitu, oh ini skripnya gimana nih gitu, kurang ya dari dari midpoint mana, mana, bla 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 gitu. Tapi setelah kamu jadi copywriter, apakah kamu melihat iklan yang mungkin kamu lihat di jalan gitu, atau apa kayak, ini kayaknya kurang deh gitu. Banget, gitu banget. Bahkan aku tuh aku bikin kayak semacam album sendiri. Kayak aku kalau jalan-jalan ketemu ada baliho lucu, entah itu jelek apa enggak, aku foto dulu. Misalkan lagi di MRT dapat lucu nih gitu, foto. Lagi di lift kan kadang-kadang ada poster juga kan, foto. Betul. Aku sampai ada foldernya itu. Jadi kadang-kadang nanti entah jadi bahan buat riset, entah jadi bahan buat ide-ide buat yang lain gitu. Nah, makanya kadang-kadang yang aku temukan ya dari pembaca Copywriting Starter Pack sejauh ini memang mereka udah baca, mereka tahu ternyata contoh-contoh rumusnya kayak gini, contoh-contoh output kontennya kayak gini. Tapi kan kadang-kadang juga lupa maksudnya nggak ada medium untuk menulis secara secara latihan gitu.
Nah kemarin tuh aku baru rilis juga, nih promo boleh nggak sih? Boleh, ya? boleh. Silahkan. Kita bebas untuk promo di sini. Nah jadi nanti itu akan ada product bundling copywriting starter pack sama namanya copywriting mastery plan. Jadi itu buku, tapi buku jurnal gitu tipis. Tapi pas dibuka itu tuh isinya latihan-latihan judul. Terus kita ngebanking ide-ide. Jadi ketika kamu jalan-jalan, itu buku harus dibawa tuh. Jadi karena kalau ketemu baliho, judulnya ini, terus elemennya ini, bisa kita tulis. Ada panduannya lengkap gitu, secara praktis lah gitu. Nah ini jadi banget. Side productnya copywriting starter pack. Jadi nanti akan ada bundling juga secara buku ini sama buku copywriting mastery plan itu. Oh seru banget dong berarti. Yes, jadi promosi ya nggak apa-apa gitu kan. Berarti nanti teman-teman gak cuman dapat teorinya dari buku ini, dia bakalan ada kesempatan untuk praktek juga, walaupun emang prakteknya bukan yang kayak langsung project, project gitu. Tapi dia berdasarkan observasi apa yang dia temukan, dia tulis, dia analisis, terus akhirnya nanti itu bisa jadi bahan dia buat bikin next content gitu. Tapi again ya, buku itu baru bisa kita praktekkan ketika udah beli buku copywriting. Nah, tentu saja jangan lupa beli bukunya. Nah, bundlingnya kira-kira bakal keluar kapan? Di minggu ini udah mulai open PO sebenarnya di 25 Juli. 25 Juli sampai di 2 Agustus. Itu open PO pertama gitu. Dan itu sama bundling yang tadi? Sama bundling yang ini juga. Berarti asik banget dong. Jadi nanti kalau misalkan kalian udah selesai baca bukunya, bisa langsung dipraktekin sama tadi si copywriting mastery plan gitu. Seru banget dong berarti. Jadi baca teorinya di sini, udah membaca, mengingat, memahami, prakteknya di buku yang satunya gitu. Oh, serunya. Mantap. Nah, tapi aku boleh spill ya sih sebenarnya copywriter itu karena banyaknya freelance banyaknya freelance yang ada di loker sosial media mencari copywriter itu. Kira-kira penghasilannya tuh mencukupi nggak sih? Apakah ya sudah cukup aja atau masih bisa lebih gitu? Ya, sebenarnya honestly speaking ini tergantung cara kita membranding diri, tergantung kita masuk ke industri apa. Konteksnya adalah ketika kita masuk ke sebuah perusahaan, ya kalau perusahaannya memang tidak memandang copywriter itu penting dan jadi core, biasanya itu ya pendapatannya rendah gitu. Mesti dia menilai seorang copywriter tuh dengan angka yang rendah lah gitu. Cuman biasanya yang udah mulai terbuka tuh kayak startup yang terbuka tuh udah mulai kayak perusahaan-perusahaannya yang model-modelan startup yang baru di atas tahun 2000-an lah gitu. Itu dia cenderung lebih menghargai profesi copywriter itu sendiri. Cuman itu ya kalau jadi kita ngomonginnya dalam dua scope ya. Maksudnya professional copywriter yang emang dia in-house di perusahaan, kondisinya kayak gitu. Cuman kalau freelance copywriter artinya dia ya membranding diri sebagai copywriter dan dia lepas gitu, dia bisa kemana aja. Itu lagi-lagi pinter-pinter kita dalam menghargai diri sendiri aja sih. Artinya ketika kita udah punya several project dan kita merasa project itu achievementnya bagus dan juga punya nilai yang bagus dan punya matrix dan KPI-nya tercapai, itu bisa jadi bahan yang bagus ya. Kita bisa hargai lebih tinggi daripada seharusnya gitu. Jadi itu pinter-pinter. Karena kadang-kadang kalau aku punya teman-teman copywriter juga. Betul. Dan memang kalau secara diskusi ya harganya beda-beda semua gitu. Mereka menghargai diri mereka sama aku menghargai diriku kadang-kadang beda gitu loh. Karena tergantung masing-masing juga kan. Masing-masing juga gitu. Jadi nggak lagi peduli soal berapa followersnya, berapa portofolio projectnya, tapi lebih ke pede-pedean aja buat ngasih harga berapa gitu kan. Sebenarnya itu challenge juga sih. Makanya aku pun masih belajar sampai sekarang. Itu kan ada teorinya, maksudnya gimana cara kita mempricing diri kita sendiri, service kita sendiri. Itu aku juga masih belajar sebenarnya. Nah tapi kalau dibilang menjanjikan apa enggak, sangat menjanjikan. Karena yang aku bilang tadi, sekarang tuh banyak banget UMKM, banyak banget produk-produk baru bermunculan gitu. Tapi demand-nya banyak, tapi copywriternya nggak sebanyak itu gitu. Karena copywriter core-nya menulis kan. Sedangkan sekarang kalau kita lihat menulis saja tuh jadi opsi kedua lah gitu kan, dibandingin orang nyari desainer, nyari video editor gitu-gitu. Betul. Gitu. Padahal menurut aku sebuah teks juga adalah suatu hal yang penting kan. Betul. Karena nggak semua orang bisa menikmati secara visual. Belum tentu juga semua orang bisa menikmati secara kayak
ya video dan Ya, juga ada betul. audionya Iya, gitu betul, kan. betul. Menurutku kalau misalkan sebuah tulisan adalah suatu hal yang ramah bagi semua umat gitu Iya, loh. betul. Bagi semua umat dan juga semua kalangan Iya, kan. betul. Jadi menurutku memang copywriter juga adalah suatu hal yang penting. Betul. Dan juga copywriting ini kayak ya harusnya jadi core yang diperhatiin sama orang-orang gitu Betul. kan. Dan copywriting nggak selalu ngomongin soal teksnya doang kok. Kita juga mikirin dari sisi visualnya juga kadang-kadang. Jadi ya ada teori mungkin sedikit ya, ya konsep perilaku konsumen ketika membaca sebuah elemen konten gitu ya. Kan ada teori namanya AIDA, attention, interest, desire, dan action. Awalnya dia nengok, interest, terus dia menimbang-nimbang, akhirnya melakukan tindakan. Nah, ketika orang baca sebuah poster, pasti kan harapannya buat nge-grab, mengambil attention pertama itu kan pasti dengan apa nih yang mau kita raih. Orang baca, lihat gambarnya dulu atau lihat judulnya dulu. Kalau secara logika orang pengen baca judulnya dulu, artinya yang kita lakukan apa? Ya judulnya lebih besar daripada elemen-elemen yang lain. Kalau kita mau menargetkan visualnya, ya visualnya yang kita gedein. Jadi copywriting pun belajar secara struktur visual itu harus diletakkan seperti apa. Jadi fontnya kayak gimana, terus penempatan fontnya seperti apa, besar gedenya seperti apa, sampai kontras warna antara background teksnya sama si teksnya sendiri. Jadi copywriting pun juga harus bisa paham terhadap hal itu gitu ilmunya. Nah itu yang kadang-kadang orang juga luput gitu kan. Karena kalau aku pribadi berpikirnya kalau copywriting itu setidaknya harus ramah indera kan. Ramah indera dalam arti enak dilihat, enak dibaca, enak didengar gitu. Enak dilihat artinya wah fontnya udah bagus, nggak keriting, nggak bikin orang pusing. Enak didengar ketika kita mendengar itu dibaca sama orang atau kita dengar langsung di outputnya audio itu enak gitu. Atau ya enak dibaca aja, keterbacaannya bagus dan lain sebagainya. Jadi itu sih aku selalu menilai copywritingnya bagus ya ramah indera gitu. Oke, nah jadi berarti copywriting ini sebenarnya menurut aku ya copywriting ini adalah basic kalau misalkan pengen masuk sosmed ya. Iya betul. Karena kadang beberapa kesempatan aku banyak melihat desainer pun nggak cuman ngedesain Yeah, gitu. Jadi betul. kalau misalkan kalian jadi graphic designer gitu, terus habis itu dia nggak cuma langsung dapat copy dari si Yeah. copywriternya itu Betul. gitu. Dia masih harus ngolah. Ada yang kayak gitu dan Betul. masih banyak menurut aku. Betul. Kayak dikasih materi gitu, dikasih materi. Oh ya udah kamu olah sendiri. Yeah. Kamu olah sendiri terus habis itu kayak kalau misalkan nggak punya basicnya, menurut aku kayak ini apa ya, poin apa yang mau dipakai, Betul, poin betul. apa yang mau dimasukin di desainnya itu Yeah. sendiri gitu. Itu masih agak bingung gitu. Makanya menurut aku copywriting juga penting Betul. buat kayak basic banget di sosial media gitu, nggak cuman buat graphic designer, terus habis itu video editor dan lain segala macam. Iya betul. Nah teman-teman, aku pengen nanya ini sama Kak Fadel. Jadi awalnya karena tadi kita udah bahas copywriter, copywriting dan juga profesi itu, Iya. aku pengen bahas tentang bukunya lagi. Oke. Kamu tadi bilang sudah menerbitkan romance, terus habis itu novel juga. Iya. Kira-kira tanggapan penerbit kamu kira-kira gimana tuh waktu kayak aku pengen nulis buku kiat-kiat. Aku pengen nulis buku tips and trick. Iya. Justru sebetulnya kan memang aku merasakan di 2 tahun terakhir ini aku merasa secara profesi, secara apa yang aku lakukan di medsos dan pekerjaanku itu memang udah shifting. Artinya udah mulai shifting ke ya emang ke copywriting gitu. Brandingannya udah mulai berubah lah. Bukan lagi Fadel yang galau, bukan lagi Fadel yang Fadel sad boy. Fadel sad boy itu kayaknya udah susah gitu kan. Dan aku berkonten secara activity yang aku upload, edukasi yang aku sampaikan ya udah nggak lagi quotes gitu loh. Jadi lebih banyak ya soal teknik-teknik copywriting, ngomongin soal pembuatan konten media sosial gitu. Jadi disambut baik dengan penerbit juga, diskusi ya kenapa nggak nerbitin buku yang emang udah kamu banget sekarang gitu. Dan akhirnya disambut baik dan ya udah akhirnya muncullah buku copywriting starter pack ini gitu. Jadi karena disuruh ini ya. Disuruh sebenarnya. Siapa oknum yang menyuruh kamu itu? Ada yang namanya Mas TP dari Gradient. Jadi beliau yang menyuruh kamu. Tanda tahu disambut baik tapi sebenarnya disuruh kok. Sebenarnya kamu kayak ayo kita bikin ini, naskahnya segini, deadline-nya segini. Ya sebenarnya malah disuruh karena mungkin beliau melihat
kayak Fadel yang dulu kayaknya udah lumayan menghilang ya pribadinya gitu. Sekarang udah mulai aktifnya tentang copywriting, terus habis itu tentang hal-hal yang berbau tentang penulisan, tapi bukan kepenulisan yang dulu gitu, penulisan yang melankolis dan sebagainya gitu. Ya, jadi emang sebetulnya memang nggak dari penerbit aja, dari beberapa teman-temanku yang memang penulis juga emang sudah menyarankan kan. Cuman di satu sisi aku juga ya udah deh coba di riset dulu materinya kayak gimana. Dan akhirnya sempatlah beberapa bulan mempertimbangkan kayaknya emang cocoknya ini deh gitu. Dan ya alhamdulillah ternyata responnya positif gitu kan, ternyata memang disambut baik sama audiens juga. Jadi ya udah diteruskan gitu prosesnya. Oke. Nah, tapi kenapa memilih judul Copywriting Starter Pack? Karena menurut aku Copywriting Starter Pack tuh kan masuk orang kata-kata yang basic gitu ya. Terus habis itu kayak kamu kan bisa menulis dan juga tahu bagaimana menggait gitu kan. Di saat semua orang membuat judul yang unik-unik gitu, kamu memilih judul yang basic gitu, Copywriting Starter Pack. Ya, karena justru kenapa Copywriting Starter Pack, terus tagline-nya adalah belajar menulis konten jualan dari dasar sampai jago. Jadi emang core-nya itu adalah ini materi dasar buat kamu yang mau kamu itu udah ngonten 1 tahun 2 tahun, belajar ini masih bisa. Atau kamu yang bener-bener nol pengen punya skill baru, ini juga bisa mulai dari buku ini. Nah, kenapa starter pack? Artinya adalah kan kalau kita ngomongin starter pack itu kan kayak semacam paket yang harus kita bawa sehari-hari dalam aktivitas kita. Nah, Copywriting Starter Pack ini harapannya adalah buku yang bisa dibawa kemana-mana, yang ketika kamu lagi ngonten, ketika kamu lagi ngapain, lagi cari ide, kamu bisa buka buku ini lagi. Dan ternyata judulnya pun juga cukup mewakili respon audiens yang sekarang, karena yang aku terima dari pembaca buku Copywriting Starter Pack, mereka itu bacanya cepat, jadi beli bukunya sehari selesai. Cuman selalu dia bawa di tasnya, karena itu kayak jadi pocket book gitu loh. Jadi jadi kayak kamus ya. Iya, jadi misalkan dibawa setiap hari ke kantor, dia lagi bikin konten, aduh judulnya bagus apa ya? Oh ya kemarin ada contohnya, dilihat lagi. Jadi buku ini tuh ya bacanya cepat, cuman ini bakal selalu banyak kebawa terus gitu, karena ya jadi pocket book yang bisa dibuka kapanpun gitu kan. Oh, berarti ini berapa halaman, Kak? Ini berapa ya? 192 ya? Ya. 192. 192. Nah, 192 emang wajar sih bisa dibaca dalam sehari. Betul. Gitu ya. Aku curiga bentar lagi buku ini bakal masuk kurikulum kan. karena kamu bilang kayak kalau dulu zaman SMA gitu kita punya kamus bahasa Inggris, misal pocket book yang Oxford, kamu tahu nggak? Tahu. Nah itu kan biasanya kita baca terus habis itu kita bawa kemana-mana gitu kan, kita bawa kemana-mana. Nah mungkin ini bakalan jadi bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu juga ya. Betul. Nah, kamu kira-kira ada niatan nggak masukin ini ke KTSP kurikulum? Iya benar, KTSP kurikulum Kampus Merdeka. Kampus Merdeka gitu. Nah tapi sejujurnya dalam proses pembuatan buku ini pun aku juga lumayan ngikutin secara konsep metode belajar sebenarnya kan. Kalau aku lupa deh, kalau yang dari Kemendikbud itu kan ada yang taksonomi Bloom ya, yang maksudnya dalam memahami mulai dari orang membaca, mengingat, aku lupa stepnya apa, tapi sampai dia eksekusi gitu. Jadi kan ada piramidanya gitu. Nah praktek buku ini pun aku lakukan kayak gitu juga. Dia baca, dia mengingat, memahami, sampai mengevaluasi, sampai membuat. Nah, proses piramida itu tuh aku terapin dalam proses menulis buku ini juga. Oh, berarti kompleks dong ya? Ya lumayan, cuman ya makanya aku buat sesederhana mungkin, serelate mungkin, dan bahasanya sekasual mungkin lah gitu. Jadi praktek yang metode belajar itu selalu aku pakai di entah nulis buku, entah praktek atau ngisi training media sosial dan copywriting, itu selalu aku terapkan gitu. Jadi Bapak Nadiem. Bapak Nadiem. Ini sebenarnya udah kayak sebuah kode ya, gitu. Sebuah kode, tolong angkat saya menjadi staf menteri Anda. Mantap. Karena kemarin kan udah ngurusin project campaign paslon tuh. Nah ini sekarang bisa kali masuk jajaran staf gitu. Tapi emang ada mau? Kenapa? Ada mau untuk berprofesi dalam negara, kenegaraan gitu, politik. Kalau aku
Ya aku bilang tadi aku suka mengeksplor semua medium, ya maksudnya semua horizon dari menulis ya. Aku suka buat mengeksplor itu. Meskipun kadang-kadang ada orang yang bilang kamu tuh harus fokus jadi mau jadi copywriter yang apa, copywriter melankolis, copywriter yang lucu apa gimana. Cuma menurutku semua harus dieksplor dulu sampai akhirnya nemu kan. Gitu. Cuman kalau dibilang apakah aku mau apa enggak, aku lebih nyamannya apapun aku kerjakan tapi jatuhnya sebagai mitra. Jadi jatuhnya tidak terlibat langsung di dalam, tapi ya mitra kan bisa dalam bentuk konsultan, bisa dalam bentuk jadi agensinya, bisa dalam bentuk apapun. Jadi aku tidak terikat dalam apa namanya, dalam jangkar, ya maksudnya dalam situ, tapi aku bisa bebas gitu. Aku lebih nyamannya gitu sih. Lebih nyamannya sebatas jadi mitra, partner gitu-gitu. Oh, jadi nggak terjun langsung gitu ya? Ya betul. Kalau dari dalam kan kadang-kadang ya itu tadi aku tuh sering banget, karena yang aku temukan nggak tahu ya ini bukannya mendiskredit atau gimana, cuman selama aku mengisi training, memang permasalahan orang yang bikin konten di medsos, terutama ya entah itu instansi, entah itu perusahaan pemerintahan apapun, selalu mentoknya itu adalah, mas ide kita itu udah bagus banget, kita udah ngikutin tren, pokoknya konten-konten kita tuh out of the box, tapi pas dibawa ke atasan ditolak gitu. Ditolak karena apa? Ya karena ini produknya mana? Ini kok nggak ada foto saya? Ini kok ya gitu-gitulah. Jadi masih selalu itu masalahnya ya. itu, iya. Masih apa namanya? Masih dengan apa ya bahasanya? Masih dengan gaya dulu Iya, gitu. marketing 1.0 banget lah sebenarnya gitu kan. Jadi dikit-dikit produknya mana? Ini si bapak kok nggak ada? Ini kok apa namanya? Ini kontennya terlalu santai nih gitu, terlalu ya lucu, terlalu lucu gitu. Terlalu kadang-kadang lucu gitu ya. Kebanyakan selama aku ngisi training, yang keluhan atau mungkin curhat yang disampaikan sama peserta itu, terutama yang berada di instansi atau pemerintahan atau ya sekelas-kelas itu, ya memang permasalahan mereka selalu di masalah approval. Idenya udah bagus, idenya udah out of the box, idenya ngikutin tren gitu, tapi ini foto bapaknya mana gitu. Ini apa namanya, produknya mana, kok nggak muncul gitu. Jadi akhirnya ya kontennya di situ-situ aja, karena proses approval, proses apa namanya, proses untuk terbuka terhadap dinamisnya media sosial tuh menurutku masih kurang banget sih gitu. Jadi makanya sebetulnya aku peserta-peserta yang ikut trainingku tuh sebenarnya idenya bagus-bagus gitu. Idenya tuh selalu punya, ya karena mereka membuka medsos juga kan. Tapi ya selalu mentok dengan ya dengan mindset bahwa ya konten media sosial harus ada produknya, harus ada figur yang ditampilkan gitu ya. Jadi akhirnya jadi di situ-situ aja kontennya. Oh, tapi kalau dari persentase nih menurut kamu, instansi dan juga pemerintahan kita, ini udah seberapa melek sih sama copywriting? Kalau melek dengan copywriting, menurutku sudah terbuka, sudah melek. Mereka sudah aware bahwa butuh copywriter. Makanya aku juga dalam setahun terakhir ini aku cukup banyak diundang di pemerintahan atau di instansi kementerian gitu-gitu. Cuman memang masalahnya ya mungkin mereka masih adaptasi untuk memahami itu ya, memahami bahwa pentingnya copywriting itu juga kadang-kadang harus adaptif aja gitu. Tahu teorinya, ya makanya mereka aware dengan mengundang para copywriter kan untuk ngajarin. Cuman ya lagi-lagi mentoknya adalah masalah kadang-kadang kita tuh harus adaptif, kadang-kadang kita tuh harus ngikutin apa maunya audiens gitu kan. Nah ya jadi gitu, kalau aku ngelihatnya korporat atau instansi sekarang sebenarnya udah melek. Bahkan kayak yang bagus itu Dirjen Pajak tuh, kontennya bagus. Oh iya, aku tahu Dirjen Pajak kan sering juga lewat-lewat. Iya, maksudnya dia ngingetin bayar Evin atau sistem Evin itu, tapi dengan konten yang lucu lah gitu. Ya engagementnya gede gitu, karena kan buat orang atau instansi yang baru mulai masuk ke media sosial, step awal kan pasti awareness dulu kan. Gimana orang tahu dulu, terlepas dia engage apa enggak, aware dulu. Kalau ada loh akun Dirjen Pajak, adalah akun ini. Tapi kadang-kadang orang nggak aware sama itu, dan cara yang kita lakukan supaya awareness itu datang ya dengan sesuatu yang relate, sesuatu yang emang disukain sama audiens, yang memang kadang-kadang kita nggak melulu ngomongin produk, nggak melulu ngomongin service yang kita tawarkan. Kadang-kadang kita membuat konten yang memang mereka butuh dulu gitu kan. Makanya banyak konten edukasi, banyak konten entertainment, juga banyak konten entertainment. Karena kalau risetnya ya, tahun 2024 ini memang alasan orang main medsos yang pertama itu adalah feeling spare time. Mengisi waktu luang. Itu alasan mereka main sosmed. Nah makanya relevan nggak ketika kita nawarin produk terus, tapi maksudnya kita lagi punya spare time,
Spare time kan artinya pas makan siang, pas sebelum tidur, pas lagi di busway, lagi dimanapun. Feeling spare time yang pengen kita dapat apa? Pasti sesuatu konten yang Betul, entertain, insightful, menghibur, menghibur betul. gitu. Sesuatu yang emang mereka butuh dalam mengisi waktu luang Waktu mereka luang. gitu. Jadi kalau kita tembak dengan konten yang jualan mulu ya nggak akan masuk sama mereka gitu. Produk itu akan muncul ketika mereka sudah merasa butuh gitu. Nah, bikin mereka merasa butuh itu dengan konten-konten edukasi dulu kan. Konten edukasi terus menyadarkan bahwa ya kayak orang punya masalah jerawat, ya otomatis kita harus sadarkan dulu tentang pentingnya merawat wajah, gitu terus kan. habis itu tentang pentingnya juga gimana sih merawat itu dari dalam, gak Betul. cuman dari luar aja. Iya gitu. betul. Ketika orang udah sadar sama konteks itu, baru dengan produk. Nggak bisa tiba-tiba produk nih obat jerawat, ya orang nggak tahu. Orang kadang-kadang orang yang punya jerawat kadang nggak ngerasa itu masalah kan. Yaudah jerawat, emang kenapa gitu. Tapi ketika kita sadarkan itu dengan konten-konten, oh lu punya jerawat, jadi punya susah punya pacar misalkan gitu. Punya jerawat bikin Kurang bikin pede nggak pede gitu. gitu. Kan banyak hal gitu. Nah konteks aware itu sih yang kadang lupa setiap orang-orang gitu. Tapi menurut kamu berarti berapa tahun lagi nih, karena kamu masih berkecimpung di dunia ini ya? Iya. Menurut kamu berapa tahun lagi kira-kira mungkin atasan-atasan itu kayak boomers Iya, atau mungkin milenial tapi yang mungkin belum tersentuh sama sosial media dan juga belum melek, kayak berapa tahun lagi ya mereka akan sadar kalau misalkan poin utamanya bukan cuman produk dan juga bukan cuman gimana suatu produk itu kita jual gitu, tapi juga ada kekuatan awareness dari sana, kekuatan gimana cara orang menarik attention gitu-gitu. Berapa tahun maksudnya? Kayaknya nunggu diganti aja deh. Pasti gue ketawa aja. Ya maksudnya ya kalau nggak diganti ya penyadaran mindset itu aja sih sebenarnya. Maksudnya orang yang sekarang berada pada pemegang keputusan itu apakah sudah bisa dirubah mindsetnya gitu kan. Ya kalau udah masih bisa dirubah mindset ya meskipun susah. Cuman itu karena itu beneran kayak setiap aku ngisi training masalahnya selalu itu. Masalah approval, masalah tidak terbuka dengan ide-ide baru. Padahal mereka sudah ngeluarin budget untuk ya kita ngundang praktisi, kita ngundang konsultan, ngundang trainer. Tapi ketika prakteknya idenya udah ada, siap dieksekusi, jadi takut gitu. Dan kadang-kadang takutnya itu ada juga yang takut kan birokrasi kan layering ya. Kadang yang eksekutor di sini pas bawa ke sini dia takut gitu. Takut ini nggak nyampe ke sini kan gitu. Memang ketika kita ngomongin birokrasi tadi yang gue bilang kalau para peserta itu ya keluhan-keluhannya itu memang birokrasinya itu kan berlayer ya. Artinya ketika mereka udah bikin konten yang bagus, udah yang tap to trend segala macem, nah kadang-kadang mentoknya itu ke manajernya. Manajernya antara dia takut ngomong ke atas atau emang udah di-cut duluan di manajernya sehingga ide itu nggak pernah muncul ke atas. Nah jadi masalahnya kalau nggak di layer tengah atau nggak emang di layer atasnya. Jadi karena berlayer-layer sehingga eksekusi itu jadi nggak terjadi gitu karena yang satunya takut buat nyampein ke atasannya lagi atau ya ketika udah disampaikan ke atas malah mentok juga gitu sehingga akhirnya ya gitu terus back to back dan akhirnya ujung-ujungnya bikin konten yang biasa lagi, konten yang jualan lagi, ya udah likes komennya segitu-segitu aja gitu. Tapi berarti kalau karena itu sesuai keputusan gitu ya, sesuai keputusan mereka gitu, kayak kamu sudah menawarkan yang terbaik dan juga suatu ide yang kayaknya oh kalau ini dipakai di perusahaan ini sepertinya cocok atau dipakai di instansi ini sepertinya cocok. Berarti itu nggak apa-apa gitu karena mereka yang memutuskan gitu. Maksudnya gimana? Kita mengasih ide ke timnya atau gimana maksudnya? Jadi kayak kamu kan udah ngasih ide nih, terus habis itu karena ide itu nggak di-approve gitu sama mereka, jadi kamu menjalankan apa yang mereka mau aja gitu. Iya betul. Pada akhirnya kayak gitu. Pada akhirnya kita dibayar berdasarkan apa yang ekspektasi mereka mau kan. Meskipun kadang-kadang kita perjuangkan juga karena di satu sisi kita merasa ide ini bagus dan emang udah ada praktikal dan udah ada hasilnya. Kita kan pasti mau memperjuangkan itu kan karena lagi-lagi ketika kita partnership antara agensi dan klien ujung-ujungnya yang ditagih dari kita kan KPI kita tercapai nggak matrix ya engagement dan awareness-nya gitu.
Nah, ketika kita ya udah ide kita ditolak terus disuruh bikin ya udah konten-konten yang biasa aja, terus likes-nya kecil, engagement kecil, awareness kecil, ya yang salah kita juga gitu. Jadi serba salah. Jadi kayak maju kena mundur kena pula gitu. Lu minta konten yang bagus kita kasih nggak mau, tapi biar nggak mau dan pengen ngelakuin konten yang biasa aja, terus engagementnya jelek, yang salah kita lagi gitu. Jadi challenge banget sih memang, ya makanya sangat apa ya, sangat grateful kalau kita punya klien yang memang udah terbuka dengan berbagai ide segala macam sih gitu. Karena kan ketika kita punya ide, kita nggak sekedar ide-ide siang bolong doang kan, karena kan pasti kita riset ini tuh best practice loh di industri yang lain, ini tuh udah ada buktinya loh engagementnya naik gitu. Nah ya itu yang kita pertahankan karena kita tahu ya lagi-lagi kita di hire kan memang kita memang konsultan dan emang orang di bidangnya gitu, harusnya mereka bisa lebih terbuka terhadap ide-ide itu gitu. Itu sih mungkin curhatan. Jadi itulah mengapa orang bilang katanya anak agensi harus banyak sabar-sabar gitu ya, karena berhubungan dengan klien, terus habis itu kliennya juga modelannya yang ya masih banyak yang begitu gitu kan. Kira-kira menurut kamu zodiak apa yang sangat cocok? Zodiak apa yang sangat cocok untuk pekerjaan ini? Satu kata bareng-bareng boleh ya? Kamu dulu. Menurut kamu apa? Gemini kali ya. Karena dia mungkin udah public enemy kali ya, jadi kayak udah terlatih aja gitu kan. Nggak mau gitu, kayak nggak mau gitu. Jadi kayak nggak mau juga memperjuangkan ya. Iya kayak, betul. Oh ya udahlah dia maunya kayak gini, gue juga udah berusaha dan effort gitu. Oke, jadi buat mungkin teman-teman yang saat ini ya kali aja ya kan kita kan nggak tahu behind the book siapa yang nonton. Betul. Kali aja ada kepala daerah, pemegang kekuasaan gitu kan. Betul. Watch out teman-teman, kalian harus membuka mindset kalian. Betul. Memudahkan kita semua. Betul, memudahkan kita semua agar juga uang yang dikeluarkan untuk nge-hire juga nggak terbuang cuma-cuma, ya nggak sih? Iya, karena budgetnya itu kan pasti mereka sudah membudget itu, maksudnya spendingnya sayang banget udah ngeluarin puluhan ratusan juta tapi nggak ada hasilnya cuma karena nggak mau terbuka sama ide-ide baru aja gitu. Padahal kan pada dasarnya ide tuh dilakuin trial and error, kalau misalkan emang jelek ganti lagi yang bagus ya. Kalau exercise itu nggak dilakukan ya bakal di situ-situ aja gitu, nggak akan ada hasil yang gimana gitu sih. Oke. Fun fact tentang buku Copywriting Starter Pack selama kau menulis, kira-kira apa? Fun fact, Wah, kamu menulis Copywriting Starter Pack tapi tetap dengan playlist Sad Boymu itu. Kalau playlist kayaknya selama aku nulis buku ini yang dengerinnya dangdut ya. Demi apa? Iya serius. Kamu suka dangdut? Lumayan dangdut. Oh my god teman-teman, kalau kalian lihat dari awal sampai akhir kan memang udah stylenya edgy super ya. Anak agency super pakai vest gitu kan, kacamata kotak gitu kan. Kamu suka dangdut? Lumayan karena aku lumayan sering, aku tuh beberapa tahun tinggal di Jawa juga, di Jogja, di Surabaya. Lumayan terpapar lah sama lagu-lagu Denny Caknan, lagu-lagu. Oh, dangdutnya dangdut koplo ya? Koplo, bukan dangdut yang literally dangdut gitu. Kayaknya dangdutnya yang Elvi Sukaesih gitu kayak lempar mic gitu. Apa yang lumayan kontemporer. Dangdut kan. Berarti gitu. Apa yang kamu dengarkan lagu Denny Caknan? Aduh, banyak banget lagi. Yang back to back aku dengerin itu sebenarnya Denny Caknan sama ini boleh jadi bahas lagu dangdut. Banyak kalau dari Boygeng kayak lagu Lintang Suwengi, terus abis itu kalau yang Bapak sih nggak tahu juga kan. Aku juga nggak tahu sebenarnya itu. Sama Guyon Waton itu ada judulnya Sanes gitu, bagus. Cuman emang aku nggak tahu ya, aku tuh nggak punya, maksudnya dengerin lagu tuh ada masanya gitu loh. Ada masanya aku bulan ini dengerin dangdut semua, ada masanya aku denger lagu-lagu barat, ada masanya aku denger lagu kayak gitu. Jadi nggak yang terpaku, lu genre musik lu apa? Bingung juga karena semuanya kayak aku dengerin deh gitu. Ya betul, karena aku juga tipikal yang kayak gitu, apa aja aku dengerin. Apa aja. Bagus, gitu. Dangdut dengerin, tapi dangdut aku bukan dangdut koplo sebenarnya. Dangdut aku dangdut yang ya agak-agak
ya lawas Agak lawas gitu ya. kan, agak-agak lawas gitu. Karena terpengaruh orang tua gitu Oh, kan. gitu. Terpengaruh Ya, orang ya, tua ya, juga. Terus habis itu dengerin lagu-lagu pop 2000-an gitu Ya, kan. ya, Kalau betul. kamu dengerin Peter Pan, Ya, Noah, Dewa betul. gitu-gitu aku Betul. dengerin juga. Barat juga iya, K-pop juga iya Ya, gitu betul. kan. Ya, sama India aku juga iya. Aku dengerin juga loh teman-teman. India juga. Iya. Luar biasa. Wow. Itulah dia. Dan dibalik seorang yang kayak anak agensi gitu. Anak agensi kan kesannya edgy gitu ya, Ya. nongkrongnya di Ya, Jaksel gitu. Kantornya di Jaksel juga. Iya, kantornya di Jaksel gitu. Terus Iya, ketemu kliennya juga di Jaksel. Iya, iya benar-benar. Ya saya dengerinnya dangdut, Dan guys. gitu. Walaupun emang kalau lagi di kantor nggak buka laptop tuh setel kenceng-kenceng ya, pasti selalu di earphone. Pikir banget. Apakah kamu takut dijudge? Takut dijudge. Karena tidak sesuai dengan penampilan ya. Nah, kalau misalkan kamu ngelihat di TikTok, aku tahu kamu pasti chronically online kan pasti di TikTok. Iya. Karena aku hampir tidak bisa membedakan scrolling lagi santai apalagi kerja. Karena kayaknya sama. Bener, ya. kayaknya sama ya. Aduh, ini idenya dari Ada ide, mana ya? iya. Ada ide apa ya? Ini Iya, tren betul. apa ya? Gitu. Betul. Nah, kamu kalau misalkan ngeliat di TikTok ada satu, menurut aku dia fashion influencer ya, Oke. kayaknya namanya Ale gitu yang suka bilang gemas gitu. Oh tahu. Ya. Nah, kamu sebenarnya mirip dia tahu? Hah? Jauh. Enggak, menurut aku mirip ya. Menurut aku mirip karena tadi pas awal ketemu kayak wow, ini mah style fashionable Jaksel banget gitu. Iya. Yang gemas, Iya, tapi aku tahu, ternyata, aku tahu. tapi Yang ternyata tinggi kan orangnya. betul yang tinggi. Tapi ternyata pas kalau misalkan kamu mencuri earphone-nya Iya. gitu kan, Iya, betul. yang didengerin Dani Caknan gitu kan. Lagu-lagu galau juga gitu, sad boy. Oh, jadi ternyata dibalik seseorang yang super edgy dan Jaksel super itu ada seorang pendangdut dangdut. super. Oke, nah teman-teman, sebelum kita akhirnya menutup podcast ini, aku mau tanya kamu, kira-kira apa yang kamu harapkan buat teman-teman yang nantinya bakalan baca copywriting starter pack? Ya, yang mau aku sampaikan yang pasti tentunya sesuai tagline-nya ini adalah belajar menulis konten jualan dari dasar sampai jago. Jadi itu benar-benar jadi promise-nya aku lah ketika teman-teman baca ini, yang mana teman-teman mau dari nol banget, mau teman-teman udah berkarir sebagai konten kreator setahun 2 tahun, aku rasa ketika baca buku ini benar-benar diajarin lagi gitu, diajarin lagi dari nol sampai benar-benar teman-teman bisa mengeksekusi bagaimana bikin konten-konten yang jauh lebih menarik, jauh lebih terstruktur, jauh lebih ada tujuannya gitu. Karena kadang-kadang ketika kita berkonten di media sosial, ya udah kita bikin konten yang bagus tapi kita nggak tahu objektifnya apa, ujungnya tuh mau apa sih, apakah untuk mengenerate penjualan atau untuk ya sekedar awareness aja, atau ya mungkin mau mengenerate leads gitu. Itu kan istilah dalam marketing banget, dapetin data seseorang supaya nanti kita bisa remarketing dan lain-lain gitu. Jadi pahami juga itu, dan ini insya Allah semuanya ada di buku ini. Dan buat teman-teman yang baca nantinya ini bisa bermanfaat banget. Sekali lagi, mau itu switch career jadi copywriter, switch career jadi content creator, atau pengen dapat penghasilan tambahan dengan jadi freelance copywriter bisa juga. Dan terutama buat teman-teman yang jauh lebih luas lagi, apapun profesimu, apapun bidangmu, dan penting banget kan yang namanya personal branding gitu kan, memberitahu apa yang kita suka, apa yang kita bisa di media sosial supaya kesempatan itu bisa datang. Nah, caranya kan dengan berkomunikasi yang baik ya. Cara berkomunikasi yang baik kita masukin ke konten. Nah, cara untuk mengemas itu ya dengan copywriting gitu. Jadi buat teman-teman yang baca buku Copywriting Starter Pack, harapannya ini benar-benar setelah teman-teman baca bisa dapat manfaatnya. Manfaatnya entah pertama teman-teman mau switch career jadi copywriter gitu, udah bosan dengan mungkin profesi yang sekarang dan pengen berubah karirnya gitu, terutama di copywriter gitu. Atau teman-teman yang pengen dapat penghasilan tambahan dengan punya skill copywriting jadi freelance copywriter gitu. Atau lebih luas lagi teman-teman yang punya profesi di bidang apapun pekerjaannya, pasti kan teman-teman ada keinginan untuk pengen punya personal branding. Dengan punya personal branding itu kan artinya kita membranding diri sehingga bisa dapat kesempatan dari apa yang kita brandingkan gitu kan. Jadi mau industrinya IT, industrinya orang pabrik, industrinya orang akuntansi, selama teman-teman berkonten di media sosial, ya potensi untuk orang mengajak kerjasama kan pasti akan lebih besar gitu. Nah, cara mengemas konten-konten dan komunikasi itu dengan ilmu copywriting yang bisa teman-teman dapat di Copywriting Starter Pack.
Asik. Sungguh marketingnya handal. Ini mah sudah S3 marketing, teman-teman. Ini mah sudah S3 marketing. Aku akan setelah ini cuman menambahkan gitu ya. Jangan lupa untuk selalu membeli buku original dan jangan bajakan. Kalian bisa dapetin buku Copywriting Starter Pack ini di toko buku offline ataupun online. Kalau misalkan toko buku online kalian bisa dapetin di Republik Fiksi, JDA Bookstore dan juga Bumi Fiksi. Oke, teman-teman. Terima kasih Kakak Fadel sudah ngobrol-ngobrol sama aku hari ini. Semoga ilmunya teman-teman yang nanti buat baca dan juga dengerin dan nonton video ini bakalan nyampe ke kalian. Dan juga jangan lupa para milenial dan juga boomers di luar sana untuk segera aware dengan copywriting. Oke, semuanya selamat tinggal, sampai jumpa. Nanti kita akan bertemu lagi di Behind the Book selanjutnya. Bye-bye. Thank you.